Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat? Masih. Suaranya masih semangat? Masih. Enak belajar di ruangan terbuka? Enak. Nah, guru kita siapa namanya? Pak Novi. Yang kedua guru kita siapa namanya? Pak Kamil. Ada guru kita Pak Novi, yang kedua Bapak Kamil, guru pertanian dan guru perkebunan ya. Ingat-ingat. Ustadz di sini hadir hanya menyimak, melihat, sekaligus ingin memberikan seputar pertanyaan mengenai tentang materi yang disampaikan oleh guru kita, orang tua kita, Bapak Novi Iskandar. Apa Pak? Bapak Novianto. Oh, Bapak Novianto ya. Bapak Novi Iskandar. Baik. Nah, biar nggak jenuh agak sedikit apa namanya? Bercanda. Judulnya di sini materi pupuk atau POC, pupuk organik cair. Ada 7 poin yang disampaikan oleh Bapak Novi ya. Ini yang perlu diperhatikan oleh kalian, bukan hanya sekedar menulis, mencatat, mendengarkan, tapi bagaimana kalian itu bisa memanage, menjelaskan, kemudian memahami apa yang sudah disampaikan penjelasan materi oleh Bapak Novi. Nah, di sini ada M4, kemudian M21, kemudian apa itu? Amition. Yang keempat gula merah, kemudian yang kelima pupuk kandang Atau kohe ayam. kohe ayam, kotoran ayam nih ya. Ya. Kemudian ada yang Sayuran keenam busuk sayuran. Ya, di sini tulisannya busuk sayuran ya. Yang ketujuh air kelapa. Ada 7 poin ya. Ini perlu dijabarkan. Ya, perlu dijabarkan. M4 ini adalah contohnya yang seperti kita siapkan. Coba Pak. Mana M4? Kasih ke saya. Ntar lagi prakteknya sama Pak Novi ya. Saya hanya memberikan materi seputar pertanyaan nanti. Ini M4. Pertanyaannya, apakah hanya M4 saja? Kenapa kok M4? Kenapa tidak M3, M1, M2? Apakah ada M2, M1 selain daripada M4? Di sini kan ada M4, ada M2, 21. Saya bertanya kepada kalian. Di sini ada tertulis M4. Ada juga nomor 2 M21. Pertanyaannya, apakah ada yang namanya M1, M2 atau M3? Ayo. Tidak ada. Ayo. Itu pertanyaan yang pertama. Pertanyaan yang pertama, apakah ada M1, M2 selain daripada M4 dengan M21? Hah? Sebenarnya ada. Yakul. Hah? Yakul. Yakul. Ya, ini pertanyaan yang pertama. Biar nanti Pak Novi yang menjawab kalau kalian nggak bisa menjawab ya. Ada atau tidaknya. Kalau beliau menyampaikan tidak ada, kita ikutin. Tidak ada gitu ya. Bisa dipahami? Kenapa saya harus bertanya seperti ini? Karena ketika kalian menggunakan seragam di situ bukan hanya sekedar kalian di video untuk pengambilan dokumentasi, tapi ada beban tanggung jawab ketika kalian terjun ke masyarakat. Pasti kalian akan dilihat, akan dipandang bahwa kalian bukan hanya sekedar santri yang mengenyam suatu pendidikan agama, tapi kalian juga diasah kemampuan dalam sektor pertanian. Maka di sini kalian kalau terjun ke masyarakat pasti kalian akan berbaur berbagai macam orang yang punya kebiasaan bertani, berkebun, kemudian beternak dan sebagainya. Andaikan di tengah-tengah masyarakat itu ada satu orang petani tanya tentang hal-hal yang berkaitan dengan pupuk atau pertanyaannya nyeleneh, apakah kalian bisa jawab? Makanya kita kasih pertanyaan yang agak nyeleneh tapi masuk akal gitu loh. Nah, tujuannya supaya ada kepekaan kalian ya, paham ya? Paham. Pertanyaan yang pertama, apakah ada M1, M2, M3? Sedangkan yang ditulis di sini adalah M4 dengan M21. Ini M4. Yang ini ada M4. Yang ini ada M4, yang ini ada M4. Mana M4?
Ini M2 21. M21 modelnya kayak gini. M21. Mana M21? Kita sudah siapkan 2 ya. Baik, dipersingkat. Kemudian kalau M4 ini tadi yang disampaikan oleh guru kita adalah M4 yang mengandung bakteri atau penyuburan tanah. Jadi kalau tanahnya ingin subur, kemudian tanaman itu ingin baik, maka gunakan M4. Yang kedua M21. Tadi yang disampaikan adalah M21 itu mengandung peningkatan pH tanah atau pembenahan tanah yang rusak. Jadi kalau tanah rusak harus menggunakan M21. Yang maksud daripada rusak itu adalah tanah itu rusak dalam arti ketika kita berikan benih itu tidak begitu subur atau tidak begitu maksimal pertumbuhan dan pengembangannya, gitu ya. Sehingga perlulah yang diberi pupuk, dan pupuk itu harus dicampur dengan 2 M21. Fungsinya adalah membenahkan tanah yang awalnya tidak subur menjadi subur, yang awalnya tidak begitu produktif akhirnya lebih produktif. Baik, yang kemudian yang ketiga ametion, asam amino. Kalau diartikan yang lain, peningkat pertumbuhan, untuk meningkatkan pertumbuhan, atau istilah lain penguatan kesehatan akar. Jadi kalau akarnya ingin kuat, kalau diterpa angin itu masih ada kestabilan ya, tidak roboh, tidak miring, masih kekar, masih kuat ya, masih berdiri tegak. Nah, ini adalah jenis obat ametion ya. Yang keempat gula merah. Mana gula merah? Ada berapa tadi gula merahnya? 2,5 kilo. Ada 2,5 kilo. 2, kilo. 5 kilo. Kemudian pupuk kandang atau kahej ayam. Di sini ada yang nomor 5, pupuk kandang. Pupuk kandang atau kohe ayam. Di sini yang perlu diingat bahwa pupuk kandang itu banyak. Jenis kotoran itu banyak. Di sini yang ditulis adalah kotoran ayam. Rata-rata yang di Batam ini menggunakan kotoran ayam. Tapi sebagian besar juga para petani-petani itu menggunakan kotoran kambing atau kotoran domba. Ya. Ada juga sebagian besar para petani-petani kita, orang-orang tua kita di sana ataupun di sini itu menggunakan kotoran berupa kotoran sapi. Kalau ada gajah, kita gunakan kotoran gajah. Kalau ada unta, kita pasti menggunakan kotoran unta. Kalau tidak ada lain, ya cuma kan ini kotoran ayam ini karena di daerah hinterland ini kan banyak kandang ayam. Kemudian tidak sulit untuk kita mencari bahan kotoran ayam. Tapi kalau kita menggunakan kotoran gajah, sulit kita mencari bahannya. Kalau kita menggunakan kotoran unta, sulit kita mencari bahan kotoran unta. Baik, ini sejenis kotoran ayam. Pertanyaannya, apakah bisa kita menggunakan pupuk? Apakah bisa menggunakan pupuk kandang, tapi bukan kandang hewan, bukan kandang kambing, bukan kandang lembu, bukan kandang sapi, lembu sama sapi sama, bukan kandang banteng kalau andaikan kita punya banteng, bukan kandang unta, bukan juga kandang ayam, tapi ini berkaitan dengan kandang manusia atau mirhat bahasa Arabnya. Mirhat itu toilet. Toilet kalau orang buang air besar itu biasanya ditampung di tempat namanya spiteng. Ada spiteng terbuka, ada spiteng yang tertutup. Nah, pertanyaannya, apakah bisa kita menggunakan kotoran manusia? Apakah kencang? Apakah bisa kita menggunakan kotoran manusia? Bisa. Kotorannya manusia jenis perempuan boleh? Boleh. Kotoran manusia ini kan pertanyaannya kan masuk akal. Ini kan seputar pupuk kandang ayam atau di sini kan kahe ayam. Bahasa kasarnya tai ayam. Bahasa Maduranya temanco. Bahasa Jawanya telek. Nah, pertanyaannya kalau teleknya manusia bagaimana? Bisa enggak atau tidak? Bisa. Bisa
Bisa, Pak? Bisa. Bisa, Pak? Lah, pertanyaannya. Kenapa kita tidak menggunakan pupuk manusia? Kita tak perlu beli, spiteng banyak di situ. Ya, tak? Kalau kita menggunakan pupuk ayam, harga jasanya kalau beli pupuknya kita kotoran itu nggak boleh ya secara syariat. Tapi kita membayarnya uang jasa. Nah, kalau kita menggunakan pupuk kandang, ayam, kambing, kita mengeluarkan biaya banyak. Petani itu inginnya modalnya sedikit, hasilnya banyak. Ini rumusnya orang kerja. Ya kan? Modalnya sedikit, penghasilannya banyak, pendapatannya banyak, keuntungannya banyak. Lah kalau kita ingin irit, kenapa tidak menggunakan kotoran manusia? Kan lebih irit, tidak beli. Nggak ada uang jasa, tinggal kita ambil sedot aja di sepitang itu. Besok bagaimana kalau kita kita tampung? Difermentasi Nah, dulu. tunggu pertanyaan. Ini seperti pertanyaan dulu. Bisa atau tidak? Kalian jawab bi. Kalian jawab bi. Mau itu kotoran orang perempuan, kotoran air besarnya laki-laki, ataupun bencuh atau bencong, siapapun, anak kecil, besar, gemuk, kurus, yang banyak makan, ada sedikit makan, yang semuanya ditampung di sepitang itu kotoran manusia, digunakan pupuk pertanian, itu bisa atau tidaknya? Maka jawaban yang tadi kalian sampaikan itu adalah bisa. Apa? Bisa ya. Jadi kalau menggunakan kotoran manusia itu bisa. Ya. Tapi perlu diingat, kalau kita menggunakan kotoran ayam dengan kotoran manusia, resikonya lebih besar mana? Pertanyaannya ini. Manusia. Lebih besar mana resiko menggunakan kotoran manusia dengan kotoran ayam? Manusia. Lebih besar mana menggunakan pupuk dari kotoran manusia dengan kotoran kambing? Manusia. Yang kencang. Lebih besar mana dari kotoran manusia dengan kemudorotannya? Lebih besar mana kemudorotannya dari pupuk manusia, artinya kotoran manusia, dengan kotoran sapi? Manusia. Kenapa kok lebih besar kotoran manusia? Jawabannya bagaimana? Karena lebih bau. Baunya Apa jawabannya? Lebih bau. Karena Jadi buah. baunya ada ini jagung. Hah? Coba lebih jawabannya, berkhasiat Pak. karena Apa banyak jawabannya? makan sayuran. Kalau kotoran manusia itu sama amoniaknya tinggi. Hah? Amoniaknya tinggi. Amonia ya? Amonia. Nitrogen ada sih. Iya ya. Soalnya sepiteng itu kalau tertutup rapat tapi beberapa sedikit korek itu juga rapi. Oh gitu ya. Mengandung gas. Ya, Sama-sama mengandung gas ya. ngeri ya. Sebenarnya bisa buat gas itu kalau dikelola. Jadi kalau pupuk manusia, artinya kotorannya manusia, ingat-ingat, kotoran manusia itu bisa dijadikan pupuk organik cair. Bisa juga digunakan pupuk organik padat. Itu sama-sama bisa. Tapi kita lebih cenderung, lebih baik, lebih bagus menggunakan pupuk yang jenisnya pupuk ayam atau pupuk kambing. Nah, kalau bisa tidak menggunakan pupuk manusia, pupuk kotoran manusia, tapi bisa. Tapi kalau kita menggunakan itu harus betul-betul pandai untuk mengelolanya, karena